Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih dengan materi sholat bagi orang sakit. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita lanjut ke materi. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk beribadah kepadanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Di antara kewajiban ibadah yang harus dilakukan kaum muslimin adalah mengerjakan sholat fardu 5 waktu, baik dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit. Bagi orang yang sakit, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan kemudahan dalam mengerjakan sholat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kemudahan dan keringanan sholat bagi orang yang sakit. Sholat bagi orang sakit dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bacaan sholat sama dengan sholat seperti biasa, hanya berbeda pada posisi dan beberapa gerakan saja. Beberapa cara sholat yang bisa dilakukan bagi orang sakit adalah sebagai berikut. 1. Sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk dilakukan bagi orang sakit yang tidak sanggup mengerjakan sholat dengan berdiri. Sholat dengan cara duduk dapat dilakukan dengan posisi duduk iftirashi, bersila, atau sesuai dengan kemampuannya. Adapun tata cara sholat sambil duduk yaitu duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftirashi atau seperti duduk tahiyat awal jika mampu. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan disedekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sesudah itu, membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat dari Al-Quran. Sesudah itu, rukuk, yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih rukuk. Iktidal dengan cara duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih iktidal. Sesudah itu, sujudlah sebagaimana sujud biasa serta bacalah tasbihnya. Atau jika tidak mampu, bisa dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada rukuk. Kemudian, duduklah kembali menyempurnakan rakaat kedua, sebagaimana rakaat yang pertama. Yang terakhir, mengucapkan salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri seperti pada sholat biasa. 2. Sholat dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring dilakukan bagi orang sakit yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk. Adapun tata cara sholat sambil berbaring, yaitu berbaring dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat, kepala berada di sebelah utara dan kaki berada di sebelah selatan. Posisi tangan bersedekap. Untuk melakukan rukuk dan sujud, cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan mata. Jika semua tidak bisa dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka gunakanlah isyarat hati selama kita masih sadar. Demikianlah seterusnya hingga salam selesai. Yang ketiga yaitu sholat dengan cara terlentang. Sholat dengan cara terlentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Tata cara sholat terlentang adalah sebagai berikut. Posisi badan terlentang dengan posisi telapak kaki menghadap ke arah kiblat, dan jika mampu, kepalanya diberi bantal agar mukanya menghadap kiblat. Kemudian, berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan. Untuk melakukan rukuk dan sujud, cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar. Bacaan sholat dilafadzkan seperti biasa
Jika tidak mampu, cukup dilafadzkan di dalam hati. Hikmah sholat bagi orang sakit diantaranya adalah 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Hati menjadi lebih tenang. 3. Menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ibadah sholat tetap harus dilaksanakan dalam keadaan apapun selama akal masih sehat atau sadar. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah sakit bukan penghalang untuk mengerjakan sholat. Jangan sekali-sekali meninggalkan sholat fardu walaupun sedang sakit. Ingatkan temanmu atau keluargamu yang sedang sakit untuk melakukan sholat semampunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.